Baik, kita mulai. Kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Biar lebih interaktif teman-teman, Ustazah Mia tolong sekali lagi tolong dinyalakan kameranya sama audionya. Alif Azmi, biar saya tahu yang mana orangnya. Ari Wahyu, Aidar Musyafa, Oi Madani, Fathi, Muhammad Haidar, Olga, Bima, Allah Akbar. Sampai HP saya mau jatuh. Iya. Aidar Musyafa. Baik. Andi Saputra, Rohmat. Tolong dibuka kameranya, Mas. Kenapa pada nggak pede? Malu atau gimana sih? Andi, Olga, kan sudah sering lihat kamu, Olga. Ngapain ditutup? Ya, Andri, alhamdulillah sudah membuka kameranya. Bima, Mas Bima. Kok ada yang out satu? Siapa ini? Jaringannya mungkin ya. Bima Putra, alhamdulillah. Teman-teman, ini di rumah semua atau ada yang di luar rumah? Di luar semuanya atau di luar rumah? Halo? Aidar di mana? Aidar Musyafa di rumahkah atau di luar rumah? Nggak dengar suaranya. Nggak sampai suaranya. Apakah mendengar suara saya? Kedengaran, Us. Gimana? Kedengaran. Oh, kedengaran. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman, ahlan wa sahlan fi darsilullah al-arabiyyah ma'i. Untuk hari ini kita nge-zoom ya. Sekali biar saya kenal yang namanya Khalid yang mana, Zaki yang mana, dan lain sebagainya. Jujur Ustazah pengen lihat kalian seperti apa. Biar orang itu kalau melihat lihat orangnya kemudian mendoakan itu lebih mengena ya, lebih pas. Oh ini tuh yang namanya Fathi, ini yang namanya Andri, ini yang namanya Amar Zuhdi, ini yang namanya Bima, yang namanya Oi dan lain sebagainya. Jadi lebih mengena gitu ya. Teman-teman, Ustazah minta salah satu untuk memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini lebih berkah begitu ya. Ustazah minta Oi, Mas Oi untuk memimpin doa. Silahkan Oi. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Amin. Teman-teman, sebelum Ustazah mereview pelajaran yang sebelumnya, ingin sedikit tahu cara pandang kalian terhadap bahasa Arab, gitu ya. Dimulai dari Fathi nih, sang orator. Fathi, bagaimana menurut kamu bahasa Arab ini seperti apa itu? Penting nggak dipelajari untuk Fathi? Kalau saya penting sih, Us. Penting, alhamdulillah. Boleh tahu alasannya kenapa? Ya, soalnya kan bahasa Arab bahasa Al-Quran. Jadi buat memahami agama gitu. Sebagai alat ya, memahami agama. Iya. Kalau versi Aidar Musyafa, ayo. Tenang, ada poin untuk kalian bagi yang mau menjawab, mau berbicara. Aidar. Versi kamu gimana, Mas? Gimana bahasa Arab dalam pandangan kamu, Mas Andri? Ya, kok Andri sih? Siapa tadi? Maaf, saya salah sebut. Aidar Musyafa ya.
Silakan Aidar. Apakah ada gangguan audio, Aidar? Baik, saya ganti Andri aja ya. Andri, gimana Andri? Versi kamu, Andri. Sama kayak Fatih. Punya kreasi sendiri dong, sama kayak Fatih ya. Memang secara umum itu ya, karena ya memang itu bahasa Arab sebagai alat kita untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami semua literatur keislaman seperti itu gitu ya. Nah, terkait dengan era sekarang gitu kan, dengan semakin majunya teknologi media sosial, kira-kira apakah bahasa Arab punya peran di seperti itu di era sekarang 4.0 ini? Apakah punya peran teman-teman bahasa Arab di era sekarang? Coba versi kalian. Olga, silakan Olga. Iya, Us. Ya. Apakah masih ada fungsi atau manfaat bahasa Arab di era sekarang dengan semakin canggihnya teknologi, media sosial gitu? Gimana Olga? Seharusnya masih ada sih, Us. Seharusnya masih ada. Kenapa Iya, kata seharusnya soalnya kan begitu ya? soalnya kan pada akhirnya kan apa ya? Bahasa Arab kan yang bahasa yang bakal tersisa bahkan sampai apa namanya? Bahkan pas saat kita di surga pun ya kita bisa langsung bahasa Arab gitu. Dan kita sebagai umat Islam ya emang seharusnya belajar bahasa Arab benar-benar memahami bukan sekedar menghafal gitu sih Us, menurut saya. Iya. Jadi ada dampaknya sama teknologi sama kemajuan di Iya. era 4.0 ini. Iya, betul. Jadi kalau tadi akan selalu ada, benar, karena bahasa Arab sama Al-Quran itu sesuatu yang beriringan. Selama Quran masih ada, bahasa Arab akan tetap ada, gitu ya. Sementara Allah sudah menjamin tentang kelanggengan, keutuhan Al-Quran itu satu. Yang kedua, teman-teman, seiring dengan kemajuan teknologi media seperti ini memberi peluang yang sangat besar untuk kita untuk bisa interaksi dengan orang dari berbagai negara. Mungkin dari orang Arab atau mungkin selain orang Arab yang mungkin menggunakan bahasa Arab. Nah, mungkin ini bisa membantu kalian dalam menjawab tantangan di era sekarang untuk bisa menyampaikan pendapat kita, menyampaikan ide-ide kita, menyapa mereka dan lain sebagainya, gitu ya. Itu terkait korelasi bahasa Arab dengan di era sekarang. Nah, teman-teman, kalau kita sebagai seorang Muslim, apapun nanti pilihan kuliah kalian, kita nggak akan bisa lepas dari namanya bahasa Arab, gitu ya. Karena itu bahasa agama kita. Kita sholat dengan bahasa Arab, kita mengaji bahasa Arab, kita menyampaikan dakwah lewat pengajian, lewat apapun, kita pasti akan mengutip bahasa Arab. Jadi apapun pilihan kita nanti, kita nggak bisa lepas dari yang namanya bahasa Arab dan ilmu agama. Gitu, teman-teman ya. Jadi satu paket, ada bahasa Arab, ada tahfidz, ada ilmu agama, itu satu paket. Gitu ya. Ini semoga menjadi motivasi tersendiri untuk kita dalam belajar bahasa Arab. Terus secara urusan keduniaan gitu ya, nilai untuk SNM misal. Jadi nanti kalau SNM itu bahasa Arab pun dia akan diinputkan untuk kalian. Jadi kita bisa menyiapkan langkah dari sekarang untuk lebih sungguh-sungguh di pelajaran apapun gitu ya. Karena semuanya akan beri sumbangsih kita dalam nerata untuk dimasukkan di PDSS atau terkait dengan SNMPTN. Jadi mari kita tetap semangat gitu ya untuk belajar bahasa Arab. Baik, kita masuk ke materi yang kita nggak lama insya Allah gitu ya. Teman-teman, ada yang masih ingat kita pertama kali belajar apa? Haidar, Muhammad Haidar. Muhammad Haidar, ada yang
Muhammad Haidar. Ini sudah mengunduh materi belum ya yang hari ini? Udah mengunduh belum? Ya, Ustazah akan share materi untuk hari ini. Share materi untuk hari ini. Kelihatan nggak teman-teman? Apakah slide saya kelihatan? Halo? Fathia, Kelihatan, Mas. kelihatan, alhamdulillah. Iya. Setelah sebelumnya, baik kalau kalian lupa atau mungkin belum sempat untuk akses materi di LMS pekan sebelumnya, Ustazah sampaikan bahwa di pekan lalu kita belajar tentang pengertian at-talawusu. Nah, makna at-talawusu ya Fathi? Apa artinya at-talawusu? Masih ingat nggak? Lupa, lupa. Lupa? Ada yang tahu nama anak at-talawusu? Yang lainnya? At-talawusu bermakna polusi. Jadi kemarin kita belajar tentang pengertian polusi, kemudian pembagiannya. Ada polusi udara, ada polusi air, polusi apa lagi? Polusi debu ya atau tanah, kemudian polusi suara atau kebisingan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini percakapan ya, man yahmil bi'ata wa man yufsiduha. Man yahmil bi'ata wa man yufsiduha. Yahmi artinya apa teman-teman? Nah, makna yahmi. Nah, makna yahmi. Melindungi. Apa Mar? Melindungi. Melindungi. Ya, sahih. Mumtaz. Yahmi itu melindungi sama dengan menjaga ya. Man yahmi al-bi'ata wa man yufsiduha. Siapa yang menjaga lingkungan dan siapa yang merusaknya. Kira-kira siapa teman-teman? Kita ya sebagai manusia. Ada yang tahu ayatnya nggak terkait ini? Yuk, ada yang tahu ayatnya nggak? Kalau kita kaitkan dengan ayat Quran. Ayo, ini familiar sekali ayatnya. Surat Al-Baqarah nggak sih, Us? Aku suratnya lupa, tapi depannya boharo. Ada kata boharo. Apa? Ada yang tahu? Boharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Jadi segala kerusakan di atas bumi maupun lautan atas perbuatan siapa? Manusia. Baik. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang siapakah yang seharusnya menjaga lingkungan dan yang merusaknya juga siapa. Masuk ke mufradat. Nanti teman-teman di teks yang kalian unduh itu nanti akan ada kata al-ghabat, ada kata yulqunan nufayat, ada kata yazra'unal ardo. Ada kata yazra'unal ardo. Al-ghabat bermakna sesuai gambar ya. Al-ghabat bermakna sesuai gambar. Jadi apa artinya al-ghabat? Nah, makna al-ghabat. Nah, makna al-ghabat ada yang tahu? Sesuai gambar teman-teman. Gambar apa tahu itu? Gambar apa ya? Gambar hutan. Jadi al-ghabat bermakna hutan. Kemudian ada gambar kedua, as-surah ats-tsaniyah. Kira-kira gambar apa itu? Ada anak membuang apa? Membuang sampah. Bahasa Arabnya yulquna an-nufayat. Yulquna an-nufayat. Membuang sampah. Summa hunaka surah, ada gambar. Seseorang menanam gitu ya. Seseorang menanam. Bahasa Arabnya adalah yazra'unal ardo.
Ya, mereka menanam di ladang atau di sawah. Nah, kemudian ada gambar. Ini gambar apa? Kayak longsor gitu ya. Kayak longsor. Baik. Bahasa Arabnya apa? At-tasohhur. At-tasohhuru. Itu longsor. Nah, teman-teman, 4 kosakata ini semoga bisa membantu kalian dalam memahami teks yang Ustazah sematkan di LMS. Selain itu, banyak sekali cara untuk mengetahui arti, bisa lewat Google Translate, bisa lewat kamus Al-Ma'ani atau kamus online yang lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang kira-kira dari gambar saya ini, itu gambar di mana kira-kira teman-teman? Yuk, yang masuk boleh ucapkan semuanya, jawab semuanya. Itu gambar di mana? Apakah di pedesaan atau di perkotaan? Perkotaan. Perkotaan. Kira-kira di situ cuacanya bersih atau berpolusi? Berpolusi. Berpolusi? Kelihatannya sih bersih. Tergantung kotanya, Us. Tergantung. Iya. Berpolusi, bersih ya. Nah, baik. Ini adalah keadaan di kota gitu ya, keadaan suatu daerah yang tanpa polusi. Nah, kalau gambar kedua, ini kelihatan sama-sama di perkotaan, tapi yang satu penuh dengan polusi gitu ya. Nah, kita bisa membandingkan dari dua gambar ini. Kalau di bahasa Arab kan, bagaimana? Ada yang tahu nggak gambar yang pertama bahasa Arabnya seperti apa? Fathi ngantuk. Bima, gambar pertama tentang apa, Bim? Coba deskripsikan, Mas. Semampu kalian, Mas Bima. Mas Bima mana ya, Mas Bima? Oke, Amar. Amar Zuhdi. Amar. Yos. Mas Amar, sif hadhihi surah. Kamu deskripsikan gambar yang pertama ini. Menggunakan bahasa Arab semampu kamu. Semampu kamu. Sebentar, Us. Mikir dulu, Us. Mikir dulu. Baik. Yang kedua, gambar yang kedua saya berikan ke Rohmat Andi Saputra. Rohmat, persiapkan Ya, gambar Us. yang kedua. Itu gimana deskripsinya? Coba Mas Rohmat menggunakan bahasa Arab sebisa kamu ya. Amar sudah siap? Hal anta musta'id ya Amar? Amar. Lah, belum sudah. Hah? Belum. Lama. Saya dapat peringatan 10 menit lagi selesai. Ini saya sebisanya aja, Us. Ya, sebisanya. Disuruh deskripsi kan, Us? Ya. Lah gambarnya kok hilang sih? Gambarnya hilang. Tadi ke pencet itu apa namanya? Peringatan kurang 10 menit. Ya. Ya, ini gambarnya kelihatan. Ya, sebisanya Mar. Misal gini ya. As-surah al-ula, gambar yang pertama, fil Madinah. As-surah al-ula fil Madinah. Laisa fiha talawuth.
atau layu jadu fiha atalawus, nggak ada polusi. Itu mungkin contoh deskripsi sederhana terkait gambar yang pertama. Coba diulang, Mar. Bisa, Mar? Seperti saya tadi? Belum bisa, Us. Belum bisa. Andri coba bisa mengikuti gaya tadi untuk gambar yang pertama dengan pola yang sama. Untuk gambar yang kedua, Andri. Gimana, Mas? Coba deskripsikan untuk gambar yang kedua, yang itu banyak polusinya. Gimana bahasa Arabnya, Andri? Ya, jadi kalau kita mendeskripsikan gambar yang pertama, hadhihi surah fil Madinah, gitu ya. Hadhihi surah fil Madinah, fiha asjarun, banyak pohon-pohon. Walaisa fiha talawusun, tidak ada polusi. Summa as-surah as-saniyah, gambar yang kedua, hadhihi surah fil Madinah. Fiha talawusun katsirun. Di sana banyak sekali polusi. Minha talawusul hawa wa talawusu alma wa bawdo. Jadi di sini ada polusi udara, polusi air, dan kebisingan atau polusi suara. Ini adalah contoh mendeskripsikan suatu gambar terkait tema kita hari ini. Slide terakhir teman-teman. Ada 2 pertanyaan. Al-a'mal allati tuhafidu 'alal bi'ah. Ini adalah langkah-langkah atau kegiatan yang dapat menjaga lingkungan. Coba, ini semua jawabannya ada di teks. Ada di teks yang udah kalian unduh. Mas, siapa lagi ya tadi? Olga? Aina Olga? Ya, Us. Bagaimanakah cara kita untuk menjaga lingkungan sesuai dengan versi yang di teks bacaan? Contoh satu aja. Al-a'mal allati tuhafidu 'alal bi'ah. Allati tuhafidu. Tuhafidu yang menjaga 'alal bi'ah, lingkungan. Oh, ini jawabannya ada di percakapan atau gimana, Mas? Iya, ada di percakapan. Kamu cari. Ayo deh. Aku bingung ya, Mas, nyarinya. Saya pancing ya. Saya pancing. Ada kata yahriquna. Ingat nggak? Tahu nggak? Lihat. Ada kata yahriquna. Bentar, yahrifuna. Ya. Bentar, harus belum nunggu. Bawahnya itu ya, bawahnya yahrikuna. Ada kata yazra'una. Nah, yahrikuna, yazra'una. Mana sih? Yahrifuna. Saya kok nemunya yahrikuna, Us. Yazra'una ada nggak bawahnya? Yazra'una al-arba. Yazra'una al-ardu. Ya, itu menanam ya. Bertanam itu merupakan salah satu langkah untuk muhafadzah 'alal bi'ah, menjaga lingkungan. Baik. Soal asani al-a'mal allati tufsidu al-bi'ah. Haki, aina haki? Haqqoni. Haqqoni, silahkan.
3 menit lagi selesai. Hakoni teman-teman. Aina Hakoni. Haki. Aina Haki. Ya, al-a'mal allati tufsidu al-bi'ah. Langkah-langkah yang dapat merusak lingkungan di antara adalah yahriqunal arbo. Membakar yahriqunal ghabat, membakar hutan. Ini memang kalau tidak melihat ke materi yang Ustazah sematkan di LMS agak kesulitan ya, karena tidak Ustazah cantumkan semuanya di sini. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk menjelaskan materi dalam kompetensi berbicara ini. Baik, sudah ini ya kurang 2 menit 52. Teman-teman, setelah dari Zoom ini nanti kalian disilahkan untuk masuk ke LMS kembali untuk sedikit mengisi ya, tapi udah mau selesai. Tolong mengisi di forum diskusi langkah-langkah apa aja dalam menjaga dan atau merusak lingkungan itu dengan bahasa Arab. Begitu ya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Aidar ternyata itunya rusak ya. Aidar itunya rusak. Muhammad Haidar yang mana ya? Muhammad Haidar. Zaki. Ya, sepertinya entah pada kemana. Sebelum Zoom ini selesai, Zaki on. Ya, sebelum Zoom ini selesai, teman-teman, meski kita PJJ, harapannya di sini adalah tetap menjaga semangat, kemudian adab. Kita mau sehebat apapun, kalau kita adabnya kurang, itu nanti akan mempunyai imbas yang kurang baik terhadap diri kita sendiri, gitu ya. Berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga adab, mematuhi, apalagi kelas 12 ya. Kita mau mencari apa lagi selain ridho guru, selain ridho orang tua, udah nggak ada lagi yang lainnya gitu ya. Kita pikir jangka panjang dan kita akan menuai atau memanen dengan hasil perilaku kita sendiri seperti itu. Menjaga adab, izin kalau ada halangan. Ustazah saya nggak bisa ikut pembelajaran. Kalau Ustazah cek di LMS anak-anak itu ada yang aksesnya itu 20 hari yang lalu, 16 hari yang lalu, berhari-hari yang lalu seperti itu. Jadi utamakan adab sebelum ilmu. Begitu teman-teman ya. Ini sudah 1 menit lagi selesai. Ada peringatan dari Zoom. Ila liqa fil usbu al-ati. Kita ketemu lagi di pekan berikutnya. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih sudah join di Zoom Ustazah. Insyaallah kita ketemu lagi hari Selasa di Zoom yang sama. Itu ya. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.